Timur sekitar jam 3 kurang. Dan selanjutnya gua tuh harus naik bus apa, lu tulis aja di kolom komentar coba. Keren kan Guys, transportasi gue di minta waktu Indonesia, kalian guys? 3 menit dan gue Kita bersinar. BDT buka mata dunia, Sabah dan Indo satu frekuensi sama irama silaturahmi lewat video kita terus maju. BDT channel reaksi bikin bersatu. Assalamualaikum guys, kumaha damang sampurasun sarang wilujeng sumping ke channel Abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan dalam episode reaction kali ini. Dan hari ini kita akan nonton transportasi terbaik dunia ada di Indonesia. Jadi apakah benar kita akan nonton dalam video ini? Buat kawan-kawan yang belum bergabung bersama channel saya, silahkan bergabung. Ojo lali di subscribe channelku guys. Semoga semua kawan-kawan berada dalam keadaan yang sehat-sehat, baik-baik selalu, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tanpa buang-buang waktu lagi, let's go, kita sama-sama nonton video ini. 1, 2. pantas aja ya guys, si 27 Trans ini julukannya Hometown Pride. Jadi ya emang cocok banget. Jakarta Malang naik 27 Trans si anti lapar. Anti lapar. Perjalanan kali ini tuh gue mulai dari Terminal Pulau Gebang Jakarta Timur. Kalau udah sampai sini kayaknya udah pada paham banget deh, kita harus naik ke lantai 2 untuk ambil tiket. Langsung lantai 3 buat nunggu keberangkatan. Dan ini adalah bus 27 Trans yang bakal gue naiki Presiden Kelas dengan rutenya yaitu Jakarta Malang via Surabaya. Dan keberangkatan bus ini tuh cukup sore atau bahkan menjelang malam gitu deh. Yuk kita lihat dulu interiornya sebelumnya. Jadi di Presiden Kelas ini ada Presiden Sleeper. Di bagian depan ada 2 kursi, harganya Rp600.000. Ini konsepnya sleeper ya. Lalu ada Presiden Kelas dengan konsep 21, harga tiketnya Rp520.000. Seperti 27 Trans pada umumnya, di bagian belakang tuh ada toilet yang bersih banget tapi cuma bisa buat buang air kecil aja. Dan ada juga mini pantry smoking area jadi satu. Dan ini bener-bener nyaman parah smoking areanya guys. Bus yang gue naik itu berangkat sekitar jam 7 malam dari Terminal Pulau Gebang. Jadi lu harus siap setengah jam sebelumnya ya guys. Di perjalanan ini gue tuh dapat snack on board dan ini isinya tuh banyak banget. Udah gitu masih dapat kotak makanan isinya burger dan juga kentang goreng guys. Oh ya, bus itu tuh masih ambil beberapa penumpang di beberapa titik penjemputan kayak di Bekasi Timur, Cibitung, Karawang, dan juga bahkan Cikopo. Untuk servis makan kita bakalan berhenti di rumah makan Taman Selera daerah Cikamurang. Dan ini merupakan servis makan yang pilihan lauknya tuh cukup banyak banget. Dan inilah dia menu makan yang gue ambil, cukup banyak dan juga minum teh hangat gak lupa. Untuk waktu istirahat makan tuh gak lama, sekitar setengah jam. Dan kita langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Malang via tol Trans Jawa. Berapa ya guys jam, di perjalanan tadinya gue tuh mau tidur, tapi ketemu balap-balap kayak gini, gimana gue mau tidur kan. Yang ada gue malah nonton ini balapan. BTW nih Dewi Sri banter banget cuy, sumpah. Ini tuh dia udah dikejar-kejar nih sama si 27 Trans, tapi tetep aja ngacir cuy larinya. Ada yang tahu nggak ini Dewi Sri rute mana guys? Oh ya guys, untuk pembelian tiket lu bisa beli secara online di aplikasi travel agent atau juga websitenya 27 Trans ya. Dan gua tuh ketiduran pada akhirnya, dan bangun-bangun udah terang banget. Udah sampai di Surabaya, ini di daerah Medaeng. Naik bus ini tuh ya guys, sumpah nggak kerasa sama sekali capek dalam perjalanan. Bahkan yang ada gua malah ketagihan. Yang ada ini bus tuh rutenya kurang jauh untuk bus nyaman ini guys. Untuk soal speed, untuk soal kecepatan, si 27 Trans ini memang bener-bener bisa banget diandalkan buat lo yang butuh cepat sampai tujuan. Bus ini tuh terkenal dengan kecepatan yang sos banter tapi tetap nyaman dan juga aman selama dalam perjalanan guys. Dan juga jam keberangkatan si 27 Trans ini banyak banget guys. Mulai dari pagi, siang, sore, ada lengkap dari barat maupun timur. Balik ke perjalanan gue, pada akhirnya gue tuh sampai di daerah Singosari, garasinya 27 Trans sekitar jam setengah 8 pagi guys. Naik bus yang satu ini penumpang tuh dilarang lapar. Lu gak boleh diet, gak boleh kelaparan, dan pokoknya lu harus kenyang. Pertama-tama gue tuh naik taksi online menuju ke garasi mereka yang terkenal estetik banget itu cuy. Nah garasinya tuh ada di daerah Singosari. Begitu sampai di garasinya gue langsung mengambil tiket yang udah gue pesan secara online. Dan ini dia nih tiketnya. Tiketnya pun nampak keren guys. 27 Trans. Untuk rutenya nih A1 Malang Surabaya Poris, kelasnya Presiden Kelas. Dan bus ini menggunakan Volvo terbaru. Ini juga merupakan armada terbaru di keluarga 27 Trans. Cus kita masuk ke dalam busnya. Ini ada mini pantry, smoking area, dan toilet di bagian tengah bus yang satu ini. Untuk kelas Presiden Kelas sendiri konfigurasi kursinya tuh 21, harga tiketnya Rp520.000. Gua saranin sih jangan ambil kursi yang paling belakang karena dia tuh nggak bisa direbahin cuy. Jadi harganya juga tetap sama.
Dan ini kelas terbaru mereka, Presiden Sleeper, harganya Rp600.000. Dan ada private mini pantry sendiri gitu deh. Jadi lu nggak perlu ke tengah tuh kalau mau bikin kopi atau pop mie. Juga ada USB charger, stop kontak. Kita juga dapat sendal hotel. Oh iya, gue lupa kasih tahu, setiap kursi tuh udah dilengkapi dengan bantal, bed cover yang tebelnya tuh kayak gini. Tepat jam 3 sore busnya tuh berangkat dari garasi Singosari. Tapi bus tuh masih mampir di beberapa tempat untuk mengambil penumpang, seperti di terminal Bungurasi Surabaya cuy. Nah, gue spill snack on boardnya nih ya. Snack on boardnya tuh bener-bener segambreng, banyaknya bukan main. Dan gue rasa ini tuh cukup buat ganjel perut lu sampai rumah makan. Lu masih ngerasa kurang? Ini ada rice box. Kita tuh dapat rice box juga. Nah, ada personal tab khusus kelas Presiden Sleeper. Jadi lo tuh bisa makan sambil YouTubean gitu kan, seru nggak sih? Sumpah gue tuh amazed banget Ini sama betul-betul keren. pemandangan view di kelas Presiden Sleeper. Gue juga turut mengundang anak-anak senja, tolong infokan kata-kata cuy. Oh ya, selain fasilitas seperti mini pantry, snack bejibun, dan juga ada tadi rice box, kita juga tuh masih servis makan di rumah makan Duta 3 daerah Ngawi. Kita ini ada makannya tuh tempat lantai makan 2, lagi. ruangannya tuh khusus. Malam itu gue putuskan untuk memakan nasi rawon, seger-seger ya kan malam-malam. Istirahat tuh nggak lama, sekitar 45 menit aja. Dan bus langsung melanjutkan perjalanan via tol Trans Jawa. Malam-malam nih lihat balapan, coba lu bayangin. Gue tadinya tuh niatnya mau tidur, tapi ngeliat balapan kayak gini ya lumayan lah menghibur. Tapi pada akhirnya gue tuh ketiduran juga cuy. Gue tuh sampai di Bekasi Timur sekitar jam 3 kurang. Dan selanjutnya gue tuh harus naik bus apa, lu tulis aja di kolom komentar coba. Keren kan Guys, transportasi gue di minta waktu Indonesia kalian guys? 3 menit dan gue bakalan spill sleeper bus rute Denpasar Malang yang bener-bener nyaman cuy. Perjalanan gue mulai menggunakan ojek online dari penginapan menuju ke tempat keberangkatan di Denpasar. Nah, ini adalah busnya Di Juragan Denpasar. 99 dengan rute Denpasar Malang atau sebaliknya. Bus ini merupakan angkatan pagi atau berangkat pagi hari baik dari Denpasar maupun Malang. Untuk harga tiketnya yang di depan tuh Rp420.000, lalu sisanya Rp400.000. Yuk cus, kita masuk ke dalam armadanya. Dan ini adalah penampakan sleeper seatnya Macam cuy. Bener-bener bilik, lebar, nyaman, dan gokil. Dan di tiap sleeper seatnya tuh udah lengkap, ada bantal, bed cover, dan juga guling. Nah, gue spill snacknya ya selanjutnya. Ini dia snack on boardnya banyak banget, sumpah. Ada rotinya tuh 2, biskuitnya 2, dan juga ada sandal hotel selama perjalanan bisa kita gunakan, bisa kita bawa balik juga. Nah, busnya tuh berangkat dari Denpasar jam 8, lalu lanjut ke Terminal Mengwi. Dia tuh masuk Terminal Mengwi sekitar jam 9 pagi. Di sini nggak lama-lama, lalu lanjut jalan lagi karena cuma ambil beberapa penumpang. Wow, Dan kita menuju ke sekeren pelabuhan begini, Gilimanuk guys. untuk menyeberang ke Pulau Jawa. Bus ini juga dilengkapi dengan toilet loh di bagian belakangnya. Tapi ingat, toiletnya nggak toiletnya. bisa buat buang air besar cuy. Lu lihat nih tulisannya Nggak nih. boleh Buat buang para air. perokok ada smoking area yang nyatu sama mini pantry. Jadi lu bisa nyebat sambil ngopi santuy. Eits, tunggu dulu. Kita juga masih dapat nasi kotak nih buat Nasi sarapan kotak. sebelum menuju ke pelabuhan cuy. Dan ini adalah meja lipat, bisa lu gunakan buat makan di dalam bus. Ini dia nih isi nasi kotaknya, nasi ayam goreng dan juga ada teh botol. Tapi kok kotak ya teh botol? Oh iya, ada Iya, smart ada TV cuy, lu smart bisa TV nonton lagi. sambil makan. Deh, yang kayak gini Private sih nih. Jakarta Aceh naik bus gue juga siap. Sekitar jam 12 siang waktu Indonesia bagian tengah, kita tuh sampai di pelabuhan Gilimanuk. Dan waktunya kita menyeberang ke Pulau Jawa. Gua tuh naik- turun dari naik bus kapal, lalu naik ke naik ferry. kapal ya buat lihat-lihat pemandangan laut gitu deh. Waduh. Penyeberangan tuh nggak lama, kira-kira sekitar 1 jam atau 1,5 jam. Dan kita udah sampai di Pulau Jawa, tepatnya di Banyuwangi. Nggak lama keluar kapal, kita tuh udah sampai di rumah makan. Rumah makannya tuh namanya Watu Dodol, daerah Banyuwangi. View-nya menurut cantik gua loh, cantik. bener-bener Wow, asik banget coy, estetik. di pinggir laut gitu. Untuk menu makannya tuh bisa lu pilih pas pesen tiket di aplikasi mereka di Juragan 99 begitu. Trans. Untuk waktu makan cuman setengah jam, kita langsung bablas lagi jalan menyusuri Pantura menuju Malang. Ini nih yang bikin perjalanan bener-bener tersendat. Banyak Setengah banget perbaikan jam jalan. Bahkan ada berapa ya, 4 titik kalau nggak salah gue hitung. Jadi ya lumayan mengganggu dan memperlambat laju bus. Akhirnya kita masuk tol juga di daerah apa ya, Probolinggo. Mungkin gua salah, tolong koreksi. Ini gokil sih cuy, lampu kabinnya tuh redup terangnya bisa lu setting sendiri. Ini kenapa ya Juragan 99 kalau bikin bus tuh bener-bener out of the box banget. Dan konsepnya tuh beda sama bus-bus yang lainnya. Nah, pada akhirnya gua tuh sampai di Terminal Arjosari Malang sekitar jam 7 malam. Jadi, apakah kalian tertarik atau Wih, penasaran sama tertarik. bus yang satu ini? Naik bis dari Jakarta ke Bali. Ini bakalan Jakarta capek, ke Bali. ngebosenin, apa gimana ya kira-kira? Oke, kalau lo penasaran, gue spill pengalaman gue naik bis dari Jakarta langsung ke Bali.
Perjalanan gue mulai dari Terminal Pulau Gebang di daerah Jakarta Timur sekitar jam 1 siang. Nah, untuk yang belum tahu, nama bisnya tuh Gunung Harta, harga tiketnya Rp580.000 dari Jakarta menuju Bali. Untuk interiornya, jumlah kursi 28 kursi aja lengkap dengan USB charger. Kebayangkan gimana longgarnya selama perjalanan. Kita dapat bantal yang tebal, bed cover tebal. Bagi para perokok nggak usah khawatir, ada smoking area di bagian belakang bis yang nyatu sama toilet. Nah, toiletnya tuh juga bersih, jauh banget dari kesan jorok. Begitu bis jalan, kita langsung dibagiin snack nih. Isi snacknya menurut gua lumayan buat ganjel perut sampai rumah makan. Bis ini juga dilengkapi dengan dispenser buat lu nyeduh kopi atau juga pop mie. Sekitar jam setengah 5 sore, bis itu berhenti di rumah makan Taman Sari kilometer 102 untuk servis makan yang pertama. Kalau jam segini tuh rumah makannya masih sepi dan juga lauknya masih fresh, seger kayak gini nih. Pilihan lauknya tuh banyak banget. Kalau gue kebetulan pilih ayam kecap dan juga bihun. Setelah 45 menit istirahat, bis lanjut jalan lagi. Makin malam bisnya makin gaspol karena Pulau Bali masih jauh banget. Nah, gue ketiduran lalu servis makan kedua di rumah makan Curian Situbondo sekitar jam 3 pagi. Nah, hitung-hitung gue latihan sahur lah karena bentar lagi tuh bulan puasa nggak sih? Pilihan menu rumah makan ini lumayan banyak dan lauknya tuh panas gitu, jadi fresh. Kayak sayur-sayur ini nih gue milih rawon dan juga ada ayam tepung. Sebenarnya gue agak mager buat makan sih, tapi berhubung lapar juga ya nggak sih. Nah, bis lanjut jalan lagi, lalu gue ketiduran. Habis makan ketiduran, bangun-bangun dikasih pop mie, itu tandanya pelabuhan udah dekat. Sekitar jam setengah 7, bis sampai di pelabuhan Ketapang untuk menyeberang ke pelabuhan Gilimanuk. Gue hitung-hitung olahraga pagi ya nggak sih, jalan-jalan kayak gini nih sambil ngikutin bisnya. Nah, ini bis yang gue naikin mulai masuk kapal dan penumpang juga pada turun dari bis buat masuk ke kapal juga. Nah, itu dia Pulau Dewata udah semakin dekat. Lalu pada akhirnya gue tuh sampai di Terminal Mengui sekitar jam 12 siang waktu Indonesia bagian tengah, yang artinya itu kurang dari 24 jam perjalanan. Keren guys, jadi ini betul-betul blow my mind guys. Ini betul-betul di luar daripada ekspektasi saya guys. Saya tidak sangka. Saya rasa di dunia, saya tidak tahu lah kalau di negara lain. Tapi kalau ini pertama kali saya lihat ada di Indonesia guys. Cuma di Indonesia. Bayangkan dia punya presiden suite itu kayak satu bilik hotel guys yang dilengkapi dengan smart TV, lepas itu ada pantry lagi, luar biasa sekali keren. Dan ini pengalaman yang luar biasa lah untuk saya melihat kali pertama. Mungkin sebelum ini saya tidak pernah nampak lah, betul. Jujur saya tidak pernah nampak. Baru saya tahu di Indonesia ada transportasi seperti ini. Jadi guys, saya rasa sampai di sini dulu video saya pada kali ini. Kalau ada lagi yang lebih keren di Indonesia, kalian bisa komen di ruangan komentar di bawah. Nanti saya cari-cari tahu guys, oke? Jadi terima kasih karena menonton Good People. Sampai ketemu di episode akan datang. Ojo lali di subscribe channelku. Assalamualaikum, salam Nusantara Good People. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.